Suara tembakan memecah kesunyian pagi di wilayah perbatasan. Asap tipis mengepul dari desa-desa kecil yang berada di antara garis perbatasan Kamboja dan Thailand. Bagi penduduk setempat, dentuman senjata bukan lagi hal asing. Mereka hidup dalam ketidakpastian, tidak pernah tahu kapan bentrokan akan pecah lagi. Pertempuran yang tampak singkat di media sebenarnya adalah lanjutan dari konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik yang tidak hanya memperebutkan tanah, tetapi juga harga diri dua negara. Sengketa ini berpusat pada wilayah sekitar Kuil Preah Vihear, sebuah situs bersejarah yang berdiri megah di puncak tebing. Bagi Kamboja, kuil ini adalah simbol kebesaran peradaban Khmer. Bagi Thailand, posisinya yang strategis dan nilai sejarahnya dianggap bagian dari identitas mereka. Sengketa ini bukan sekadar soal tanah yang diperebutkan, tetapi persoalan nasionalisme yang membara di kedua pihak. Setiap klaim menjadi semakin emosional karena melibatkan warisan budaya dan kebanggaan bangsa. Ketegangan ini berakar pada perjanjian lama yang ditandatangani pada masa kolonial Perancis. Peta yang dibuat kala itu dianggap merugikan Thailand, yang kehilangan wilayah yang secara geografis lebih dekat dengan mereka. Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada awal 60-an bahwa Kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja, keputusan itu tidak pernah benar-benar diterima oleh sebagian masyarakat Thailand. Luka sejarah itu diwariskan turun-temurun, menciptakan bara yang siap meledak kapan saja. Sengketa perbatasan Kamboja dan Thailand berawal jauh sebelum meriam ditembakkan di perbatasan. Pada masa kolonial, Prancis yang saat itu menguasai Kamboja menggambar ulang peta wilayah. Dalam peta baru tersebut, Kuil Preah Vihear yang berdiri megah di puncak tebing masuk ke wilayah Kamboja. Thailand, yang ketika itu masih dikenal sebagai Siam, menilai peta tersebut tidak adil karena lokasi kuil sebenarnya lebih dekat ke wilayah mereka. Sejak itu, rasa ketidakadilan mulai tumbuh di hati rakyat Thailand. Mereka percaya tanah yang menjadi bagian dari sejarah mereka telah diambil secara sepihak. Di sisi lain, Kamboja melihat kuil tersebut sebagai simbol kebesaran kerajaan Khmer. Kehilangan kuil berarti kehilangan jantung peradaban mereka. Luka sejarah ini turun-temurun diwariskan kepada generasi baru di kedua negara, menciptakan kebanggaan bercampur amarah yang siap meledak kapan saja. Setiap kali isu Kuil Preah Vihear dibicarakan, emosi massa mudah tersulut. Kamboja menganggap setiap langkah Thailand di sekitar kuil sebagai ancaman. Thailand melihat pembangunan Kamboja di sekitar kawasan itu sebagai provokasi. Sejak saat itu, kawasan perbatasan berubah menjadi titik rawan, di mana satu insiden kecil bisa memicu bentrokan bersenjata. Kamboja akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional pada awal tahun 60-an. Mereka ingin mendapatkan pengakuan hukum yang sah agar Thailand tidak lagi mengklaim kuil tersebut. Putusan yang keluar memenangkan Kamboja. Mahkamah Internasional menyatakan Kuil Preah Vihear berada di dalam wilayah mereka. Di Kamboja, putusan ini disambut dengan sukacita. Rakyat turun ke jalan merayakan kemenangan yang mereka anggap sebagai pembuktian hak mereka atas warisan leluhur. Namun di Thailand sebaliknya, banyak warga yang merasa keputusan itu menghina harga diri bangsa. Media lokal memuat tajuk yang memanas-manasi situasi, menggambarkan seolah Thailand dipermalukan di hadapan dunia. Sejak itu, nasionalisme semakin membara di kedua negara. Di sekolah-sekolah, anak-anak Kamboja diajarkan untuk menjaga Kuil Preah Vihear sebagai simbol kebesaran bangsa. Di Thailand, generasi muda mendengar cerita bahwa tanah mereka direbut oleh keputusan sepihak. Setiap kali ada pembangunan atau patroli di kawasan sekitar kuil, masyarakat kedua negara langsung bereaksi keras. Ketegangan di lapangan pun tak bisa dihindari, memicu bentrokan kecil yang semakin memperdalam rasa curiga satu sama lain. Isu Kuil Preah Vihear menjadi alat politik yang efektif di kedua negara. Di Thailand, partai-partai yang berkuasa sering menggunakan isu perbatasan untuk menarik simpati rakyat. Ketika popularitas mereka menurun, mereka mengangkat kembali sengketa kuil sebagai bukti bahwa pemerintah harus lebih tegas terhadap Kamboja. Media massa memperkuat narasi ini, menayangkan gambar-gambar bendera Thailand dikibarkan di dekat kawasan sengketa, menciptakan kesan bahwa kuil tersebut bagian dari harga diri bangsa. Di Kamboja, para pemimpin melakukan hal serupa.
Setiap kali ada ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, mereka mengingatkan bahwa Thailand adalah ancaman yang selalu mengincar warisan leluhur mereka. Demonstrasi nasionalis digelar di ibu kota Phnom Penh. Massa membawa spanduk bergambar kuil Preah Vihear, meneriakkan seruan untuk mempertahankan tanah air mereka. Tekanan ini membuat setiap langkah politik terkait sengketa kuil menjadi keputusan yang penuh risiko. Ketika emosi massa dipermainkan oleh para politisi, ketegangan di lapangan semakin membara. Tentara di perbatasan menerima perintah untuk bersikap lebih waspada, bahkan agresif. Satu tembakan peringatan bisa memicu baku tembak yang lebih besar. Warga desa di sekitar kuil terpaksa hidup di antara patroli bersenjata, mendengar dentuman meriam dari kejauhan, dan bersiap mengungsi kapan saja jika perang benar-benar pecah. Situasi memuncak pada beberapa insiden bentrokan bersenjata di dekat kuil Preah Vihear. Pasukan kedua negara saling melepaskan tembakan mortir dan senapan mesin. Beberapa peluru mendarat di desa-desa kecil di sekitar perbatasan, menewaskan warga sipil dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Sekolah dan pasar mendadak kosong, hanya menyisakan bangunan yang rusak akibat ledakan. Kamboja menuduh Thailand melanggar wilayah mereka dengan membangun pos militer terlalu dekat dengan kuil. Thailand membantah, menyatakan bahwa pasukan mereka hanya melindungi tanah yang menjadi hak mereka. Pernyataan saling menyalahkan ini semakin memanaskan situasi. Di media sosial dan televisi, gambar-gambar prajurit yang gugur dijadikan simbol nasionalisme yang membakar kemarahan publik. Bagi masyarakat di perbatasan, kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Mereka hidup dalam ketakutan, mendengar tembakan sewaktu-waktu, tidak tahu apakah esok hari mereka masih bisa pulang ke rumah yang utuh. Anak-anak tumbuh dengan bayangan meriam dan seragam militer, sementara orang tua mereka berusaha mempertahankan ketenangan meski hati diliputi kecemasan. Bentrokan ini bukan hanya pertarungan memperebutkan tanah, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam bagi mereka yang hidup di garis depan konflik. Bentrokan yang semakin sering terjadi membuat negara-negara tetangga mulai khawatir. ASEAN berusaha menjadi penengah, mengirim utusan untuk mempertemukan pemimpin Kamboja dan Thailand. Namun upaya itu tidak mudah. Kedua negara sama-sama merasa benar dan tidak mau dianggap kalah. Setiap kali pertemuan berlangsung, suasana tegang terasa jelas. Hanya ada saling tuduh siapa yang lebih dulu memicu tembakan di perbatasan. Tekanan internasional datang dari berbagai arah. Negara-negara besar mendesak kedua pihak untuk menghentikan kekerasan karena konflik ini bisa mengganggu stabilitas kawasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mengingatkan bahwa sengketa ini bisa meluas jika tidak segera diselesaikan. Namun di lapangan situasi tetap memanas. Tentara yang berjaga di perbatasan selalu dalam kondisi siap tempur, karena mereka tahu kesalahan kecil bisa memicu pertempuran baru. Sementara itu, ribuan warga yang kehilangan rumah mulai tinggal di tenda pengungsian. Mereka hidup seadanya dengan bantuan makanan dari organisasi kemanusiaan. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah, orang tua mereka kehilangan mata pencaharian. Bagi mereka, perbatasan bukan hanya garis di peta, tetapi tempat di mana hidup bisa berubah dalam sekejap. Pemerintah Kamboja dan Thailand beberapa kali mencoba melakukan negosiasi bilateral untuk meredakan situasi. Perjanjian gencatan senjata pun ditandatangani, tetapi seringkali tidak bertahan lama. Di perbatasan, pasukan sulit mengendalikan emosi setelah kehilangan rekan mereka dalam bentrokan sebelumnya. Satu tembakan bisa memicu balasan yang berakhir dengan pertempuran sengit. Di dalam negeri, politisi terus memanfaatkan isu sengketa perbatasan untuk memperkuat dukungan. Setiap kali ada kesepakatan dengan negara tetangga, mereka khawatir dianggap terlalu lemah. Hasilnya, diplomasi seringkali tersandera oleh kepentingan politik domestik. Masyarakat yang dipenuhi nasionalisme mendesak pemerintah untuk tidak menyerahkan tanah air walau sejengkal. Tekanan ini membuat pemimpin kedua negara sulit mengambil langkah berani untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hubungan Kamboja dan Thailand pun semakin rapuh. Perbatasan tetap menjadi wilayah yang tegang, dengan pos-pos militer berdiri saling berhadapan hanya beberapa ratus meter. Setiap prajurit tahu bahwa satu kesalahan bisa membawa mereka kembali pada konflik berdarah.
Bagi warga yang tinggal di perbatasan, konflik ini adalah penderitaan yang tak ada habisnya. Mereka hidup di desa yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi medan perang. Banyak dari mereka harus mengungsi berulang kali, meninggalkan rumah, ladang, dan ternak. Setiap kali pulang, yang mereka temukan hanyalah bangunan yang hancur atau tanah yang tak lagi bisa ditanami. Ekonomi di kawasan perbatasan pun lumpuh. Pasar-pasar yang biasanya ramai sepi karena takut akan serangan mendadak. Banyak keluarga kehilangan penghasilan dan bergantung pada bantuan kemanusiaan. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan mendengar suara meriam dan helikopter militer. Luka ini meninggalkan trauma yang mungkin akan mereka bawa seumur hidup. Sementara itu, di ibu kota, masyarakat yang jauh dari perbatasan seringkali tidak merasakan langsung penderitaan ini. Mereka melihat konflik hanya melalui berita yang seringkali dipenuhi semangat nasionalisme. Padahal di lapangan, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak pernah punya andil dalam keputusan politik. Setelah bertahun-tahun ketegangan dan bentrokan, kedua negara akhirnya mulai menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan. Tekanan dari ASEAN, PBB, dan dunia internasional semakin kuat. Kamboja kemudian meminta Mahkamah Internasional untuk memperjelas kembali putusan sebelumnya mengenai kawasan di sekitar kuil Preah Vihear. Proses hukum ini memakan waktu lama dan penuh perdebatan. Namun pada akhirnya, Mahkamah Internasional kembali mengeluarkan putusan yang mempertegas bahwa kawasan kuil berada di wilayah Kamboja. Thailand tidak puas, tetapi mereka menyadari bahwa konflik bersenjata tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun. Perlahan, kedua negara mulai membuka jalur diplomasi yang lebih serius untuk memastikan bentrokan tidak terulang. Keputusan itu tidak menghapus rasa sakit dan kecurigaan yang sudah lama ada. Tetapi setidaknya ada harapan bahwa perbatasan bisa kembali tenang. Upaya ini menjadi awal dari proses panjang membangun kepercayaan yang telah lama hilang. Sengketa perbatasan Kamboja dan Thailand menunjukkan betapa sejarah bisa membentuk luka yang dalam pada suatu bangsa. Perebutan kuil Preah Vihear bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal identitas dan harga diri nasional. Jika kisah ini memberi Anda gambaran tentang pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung konten seperti ini. Tinggalkan komentar tentang pendapat Anda, bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu pelajaran dari sejarah ini, dan tekan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan kisah sejarah penting lainnya.